Peristiwa Gerakan 30 September atau G30S tak lepas dari pertentangan dua ideologi yang berpengaruh kala itu, komunisme versus liberalisme, blok barat versus blok timur. Di blok barat ada Inggris yang cukup kuat pengaruhnya. Lantas, bagaimana pengaruh Britania Raya terhadap peristiwa G30S? Awal mula konflik. Pada dekade 60-an, dunia didera konflik ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, blok barat dan blok timur. Akibatnya perang proksi menjalar ke berbagai belahan bumi. Kedua negara adidaya menjadikan negara berkembang sebagai papan catur politik. Hal ini terlihat dari banyaknya perang proksi. Di dekade ini, tercatat setidaknya 50 konflik semacam itu di era Perang Dingin. Indonesia merupakan medan perang lain antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mulai dekade 50-an, Presiden Soekarno menjadi primadona politik yang diperebutkan Presiden John F. Kennedy dan penguasa Soviet Nikita Khrushchev. Pada waktu itu, Indonesia sudah menjelma menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara dan mulai diperhitungkan di dunia. Seperti yang dikutip Datswell, Soekarno yang merasa Indonesia sudah cukup kuat mulai dianggap lebih condong ke blok timur. Soekarno mulai menghidupkan poros Moskow, Beijing, Jakarta. Hal tersebut terlihat pada 1960-an. Soviet tercatat sebagai pemberi bantuan terbesar ke Indonesia melebihi negara lain, tapi manuver politik itu berujung fatal bagi Indonesia. Tatkala hubungan politik Indonesia dengan Soviet menguat, diplomasi Nusantara dengan Barat remuk. Amerika Serikat diketahui membantu pemberontakan PRRI Permesta tahun 1958. Soekarno pun membalas. Ia memerintahkan agresi militer terhadap Malaysia untuk menentang pembentukan negara persemakmuran oleh Inggris. Kita mengenal peristiwa tersebut dengan jargon Kenyang Malaysia yang terkenal itu. Bung Karno saat itu beralasan menentang neokolonialisme, sedangkan realitanya ia menyokong pemberontakan kelompok komunis Malaysia di Sarawak. Operasi rahasia Inggris. Blok Barat semakin khawatir, Soekarno yang mulai menua mewariskan tahta kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Segala cara dilakukan Barat untuk menggempos PKI, dan kendati dimusuhi Soekarno, Dinas Rahasia Barat tetap menjalin kontak dengan TNI yang dianggap menjadi satu-satunya harapan membebat komunisme di Indonesia. Sampai peristiwa 65, Amerika Serikat telah melatih setidaknya 4.000 perwira TNI. Inggris juga tak tinggal diam. Mereka mulai bergerak membuat propaganda anti Soekarno pada dekade 60-an. Paul Lasmar dan Jeff Oliver dalam buku Britain's Secret Propaganda War 1948-1977 mengatakan indikasi niat Inggris menyingkirkan Soekarno terlihat sejak 1962 setelah Soekarno secara terbuka menentang rencana pembentukan Federasi Malaya yang didukung oleh London. Dokumen Badan Intelijen Amerika (CIA) mencatat Perdana Menteri Inggris Maurice Hardon Macmillan dan Presiden Amerika Serikat Kennedy sudah sepakat untuk melikuidasi Presiden Soekarno tergantung situasi dan kesempatan yang ada. Seperti yang dikutip majalah Tempo edisi 5 Oktober 2015, Soekarno menganggap proyek Federasi Malaya yang diumumkan pada 1961 itu merupakan plot neokolonial. Ia curiga federasi itu cuma akal-akalan Inggris untuk terus bercokol di Asia Tenggara. Menurut Michael O. Billington, dalam jurnal Executive Intelligence Review edisi 8 Juni 2001, Inggris menyambut konfrontasi sebagai peluang untuk menghancurkan nasionalisme Indonesia. Kepala Staf Kementerian Pertahanan Inggris sudah menyiapkan laporan yang mengusulkan operasi rahasia. Operasi ini dikendalikan oleh Lord Louis Mountbatten, Kepala Staf Kementerian Pertahanan Inggris yang memimpin upaya London untuk rekolonisasi Asia selama dan setelah Perang Dunia Kedua. Namun menurut Billington, niat menjatuhkan Soekarno tak kunjung tercapai, lantaran Kennedy terus menolak permintaan Inggris untuk menghentikan semua bantuan bagi pemerintah Soekarno. Setelah Kennedy ditembak di Dallas pada 22 November 1963, Inggris bergerak. Saat menghadiri pemakaman Kennedy, Perdana Menteri Inggris Alec Douglas Home dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat David D. Cross sepakat mengambil tindakan terhadap Indonesia. Inggris mulanya berusaha merongrong Soekarno dengan mengaktifkan kembali gerakan separatis yang pernah mereka sokong pada 1957-1958. Tapi, semenjak James Harold Wilson menempati kursi Perdana Menteri pada Oktober 1964, mereka mengubah taktik. Seperti yang ditulis Mark Curtis yang dikutip di majalah Tempo, agen Intel Inggris M16 membuka kontak dengan unsur-unsur kunci melalui kedutaan besar Inggris. Salah satunya melalui Ali Murtopo, yang kemudian menjadi kepala intelijen di masa Jenderal Soeharto. Operasi intelijen Inggris inilah yang diduga turut memanaskan bara prahara 1965. Itu dia operasi rahasia intelijen Inggris yang turut menyulut prahara G30S tahun 1965.
Menurut Sobat CS gimana nih? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Like videonya jika kalian suka. Share video ini ke teman-teman Anda, biar lebih banyak orang yang tahu. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube, follow akun Facebook dan Instagram kami, biar kalian gak ketinggalan info tentang sejarah-sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!